Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita melihat surat Yakobus pasal yang kelima ayat 19 dan 20. Pada bagian ini dikatakan, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat tahu sekali bahwa karya yang dikerjakan oleh Allah di dalam keselamatan yang ditunaikan atau digenapi oleh Yesus Kristus itu tidak pernah mempunyai satu tujuan untuk membuat orang yang diselamatkan tersebut menjadi satu pribadi yang bersifat individualistis. Nah, kalau demikian adanya, maka kita melihat bahwa rancangan Allah untuk kelompok orang yang diselamatkan ini selalu ada di dalam satu wadah yang disebut sebagai komunitas. Dan secara lebih khusus lagi kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, ada satu istilah yang dipakai yaitu tubuh Kristus. Nah, ini adalah gambaran yang memberikan kepada kita sesuatu hal yang dimana kita melihat aspek komunal sangat ditekankan. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anggota dari tubuh itu. Nah, ini adalah suatu hal yang begitu penting kita pahami. Karena aspek komunal adalah hal yang sangat ditonjolkan, sangat menjadi sesuatu yang ditekankan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ada banyak karakteristik dari aspek yang berkaitan dengan komunal ini atau komunitas orang percaya ini. Tetapi satu hal yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah mengenai satu unsur, yaitu kepedulian atau caring. Nah, kalau kita berbicara tentang kepedulian, maka Rasul Yakobus dari apa yang kita baca, yaitu kedua ayat tadi, adalah berbicara tentang kepedulian bagaimana kalau ada seorang saudara seiman yang mulai menyimpang dari kebenaran, dan ada saudara seiman yang lainnya yang memperhatikan keberadaan orang tersebut. Lalu dia menunjukkan kepeduliannya, menyelamatkan dia, maka di sini dikatakan bahwa kalau seseorang itu membuat orang yang sudah menyimpang atau hidup dalam dosa itu lalu ditarik dari kondisi yang demikian, maka dia sudah berbuat sesuatu yang sangat penting, sangat berarti bagi orang tersebut, karena dia sudah menyelamatkan jiwanya dan menutupi banyak dosa. Nah, ini adalah satu hal yang baik sekali, yang dituliskan dan diingatkan oleh Yakobus kepada setiap orang percaya, bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai satu jiwa yang menunjukkan kepedulian kepada sesama saudara seiman kita. Itu berarti bahwa kita betul-betul harus mempunyai satu konsep bahwa di dalam keberadaan kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita mesti membangun relasi yang baik dengan sesama saudara seiman kita. Karena di dalam membangun relasi yang baik itulah kalau misalnya ada orang yang kita lebih dekat kepadanya dan kita melihat bahwa orang tersebut sudah mulai misalnya tidak lagi ikut persekutuan atau sudah mulai misalnya melakukan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran dan kehendak Tuhan, maka dengan dorongan kasih kita bisa menyatakan kepedulian kepadanya melalui apa? Melalui satu nasihat yang disampaikan secara personal, melalui apa yang bisa kita kerjakan untuk mengingatkan dia agar dia bisa sadar kembali, sehingga dengan jalan yang seperti itu kita boleh menjadi berkat bagi dia, boleh menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia agar dia boleh kembali kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat indah sekali bahwa kepedulian itu adalah bagian daripada pelayanan Kristiani. Satu hal yang memang tujuannya supaya kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendukung, supaya kita saling menghibur dan juga saling mengingatkan. Sehingga dengan keadaan yang demikian, kalau kita menghidupi prinsip saling seperti ini, maka kita akan merasakan bahwa kita tidak sendirian di dalam keberadaan gereja. Di dalam keberadaan gereja tersebut, kita betul-betul merasakan satu semangat sebagai anggota daripada tubuh Kristus. Kiranya setiap kita boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang menunjukkan kepedulian, yang menunjukkan satu semangat mau berelasi dengan orang lain dan mau menjadi berkat bagi sesama. Karena memang itu adalah tujuan Allah memanggil kita, mempersatukan kita dengan sesama orang percaya lainnya. Kiranya di dalam semuanya ini
kita boleh mengalami anugerah demi anugerah dari Allah yang bisa membangun iman kita, menguatkan kita, dan menyatukan kita di dalam Kristus Yesus. Amin.